Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Mari Bapak, Ibu, kita menyiapkan diri kita untuk ibadah ini. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari kita pujikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian di hari Minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga dan sakramen perjamuan kudus ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya. Turunlah atas saudara kasih anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Serta Roh
firman-Nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 29-30. Amin. Shalom untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Kami, Bapak Ponco dan juga Ibu Olga, menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di rumah. Mari kita bersama bersekutu dalam peribadahan saat ini. Kita rayakan sukacita kita melalui peribadahan ini. Kita akan nyanyikan bersama, kita dipilih. Yesus Kristus adalah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, dan kita adalah umat gembalaannya. Hari ini mari bersama kita pujikan, kita muliakan Dia di dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena keadilan
kita Yesus Kristus adalah Allah yang penuh belas kasih kepada semua orang, kepada kita semua. Dan Ia menerima ketika kita datang kepadanya, menyatakan diri bahwa kita penuh dengan pelanggaran, penuh dengan dosa. Mari kita datang kepadanya. Pujian ini akan kita nyanyikan. Kepala yang tertunduk. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus, kasih setiamu yang besar, di mana Engkau rela untuk meninggalkan kemuliaanmu di surga, menjadi sama seperti kami manusia, untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa kami. Maka ketika hari ini kami datang kepadamu, mengakui Tuhan bahwa hidup kami melanggar, menjauh dari segala perintah-perintah-Mu. Terimalah kami Tuhan, terimalah kami. Ampunilah kami. Dan sebagaimana itu menjadi sukacita bagi kita bersama, saya mengundang kita berdiri. Mari simak, dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Firman Tuhan adalah suluh bagi hidup kita, bagi orang-orang percaya.
Maka hari ini kita akan menyiapkan diri dalam kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita pujikan, hidupku serahkan. Kita akan bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa duduk bersama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk duduk di sekitar firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan mengaruniakan, Engkau yang telah memberikan kepada kami hikmat daripada Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu. Kiranya ini menjadi landasan bagi hidup kami, terkhusus di hari yang istimewa di mana kami akan menikmati perjamuan kudus bersama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan membaca dari bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema sama-sama luar biasa. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang dimaksud sebagai yang luar biasa tersebut? Tentu Bapak Ibu dapat melihat bersama di sini ada banyak murid yang melakukan perjalanan pekerjaan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat mereka adalah Paulus, mereka adalah Silas, Lukas, Timotius, di mana mereka dikatakan di sini sampai di kota Filipi, dan mereka tidak dengan ragu pergi
memberitakan Injil, tidak dengan takut memberitakan kabar sukacita. Sampai pada akhirnya mereka sampai di kota ini. Mereka pasti, kita ketahui bersama, adalah orang-orang yang luar biasa. Umat pilihan. Mereka adalah pilihan dari Allah untuk mengerjakan pekerjaan ini. Tapi kita pun bisa melihat bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa tidak hanya para murid yang notabene pilihan istimewa, luar biasa, tapi dikisahkan juga bahwa ada seorang perempuan yang juga luar biasa, yakni Lydia. Ada banyak perempuan yang datang berdoa, beribadah, bersembahyang di tempat ibadah tersebut. Dan Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama salah satu dari perempuan-perempuan ini adalah Lydia. Kita bisa melihat di mana luar biasanya dia. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat bersama bahwa ia adalah seorang penjual kain ungu tua dari sebuah kota bernama Tiatira. Perempuan pedagang yang berkelana keluar dari kota kelahirannya. Di sini sangat jelas bahwa ia adalah seorang perempuan yang cerdas, yang tangguh dan pemberani. Itulah Lydia. Dan yang kedua adalah ia dikatakan sebagai seorang perempuan yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah. Keistimewaan Lydia bahwa tidak hanya cerdas, tidak hanya pemberani, tapi dikatakan ia adalah seorang beriman. Walaupun dalam kalangan Yahudi dia adalah perempuan yang kafir, perempuan yang tidak mengenal Allah, tapi sangat jelas dikatakan sekalipun ia dipandang sebagai perempuan kafir, tapi dia tahu bahwa dia harus menyembah kepada Allah itu. Tapi Allah yang mana? Pada akhirnya Paulus akan memberitahukan kepada Lydia bahwa Allah yang ia sembah adalah benar. Tapi yang kemudian secara khusus adalah Allah yang memperkenalkan diri. Allah yang datang ke dunia. Lydia sudah tahu bahwa Allah yang esa, Allah yang besar itulah yang dia sembah. Tapi pada akhirnya murid-murid Tuhan akan memberitahukan kepadanya bahwa Allah itu adalah Yesus Kristus. Yang ketiga kita juga bisa melihat Bapak Ibu, ketika ia sudah mendengar tentang Yesus Kristus itu, ketika ia mendengar bahwa Allah itu datang ke dunia di dalam diri Yesus Kristus sebagai penebus juru selamat, pada akhirnya ia percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan lebih dari itu, ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Bapak Ibu, Allah yang ia sembah sekarang secara pribadi ia kenal, yakni Yesus Kristus, dan ia percaya kepada Yesus Kristus. Ia juga membawa keluarganya untuk datang, untuk percaya kepada Allah itu, yakni Yesus Kristus. Ia kuat, ia mandiri, ia berani untuk membawa serta seluruh keluarganya percaya kepada Yesus Kristus. Rumahnya, seisi rumahnya pada akhirnya mendengar
sabda Tuhan. Dan yang berikutnya kita bisa melihat bersama adalah undangannya untuk Paulus dan murid-murid yang lain datang ke rumah dan tinggal. Tentulah maksud Lydia mengundang murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Permintaan itu tidak hanya sebuah permintaan sebagai ucapan syukur, tapi karena ia ingin mendengar lebih lagi tentang Yesus Kristus. Datang ke rumahku dan tinggallah. Mari menumpang di rumahku. Bapak Ibu, inilah yang menjadikan Lydia ini sebagai seorang perempuan yang luar biasa. Dia mengabaikan, dia tidak memperdulikan bahwa ia adalah seorang perempuan yang dalam banyak hal terabaikan waktu itu. Tapi karena kasih, karena imannya kepada Allah, maka pada akhirnya ia berani untuk mengundang mereka datang ke rumah. Supaya tidak hanya dirinya, tapi juga keluarganya yang telah percaya. Atau bahkan juga anggota keluarganya yang lebih banyak, lebih besar. Mendengar tentang Yesus Kristus. Dia pada akhirnya dilihat sebagai perempuan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi Allah, bagi Yesus Kristus, semua orang itu istimewa dan luar biasa di hadapannya. Tidak hanya Paulus, tidak hanya Silas, Timotius, Lukas, dan para rasul yang lainnya. Tapi semua orang, walaupun mereka orang kafir, walaupun mereka tidak mengenal Allah, yakni Yesus Kristus itu. Tapi Allah, Yesus Kristus itu menghendaki supaya siapapun mereka, apakah orang kafir, apakah perempuan, ataukah laki-laki, apakah ia seorang yang kaya seperti Lydia, ataukah orang yang hanya menggantungkan hidupnya kepada kasih karunia sesamanya, semuanya tanpa terkecuali adalah luar biasa. Hari ini, apakah kita sudah menjadikan hidup kita luar biasa di hadapan Allah seperti Lydia? Apakah kita sudah melakukan kesaksian hidup yang luar biasa, mewartakan kasih karunia Allah bagi sesama kita? Lakukanlah saat ini seperti Paulus dan para rasul lainnya, seperti Lydia dan seluruh anggota keluarganya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, seperti Lydia, perempuan yang memiliki kepribadian yang kuat, cerdas, tangguh, sekalipun ia dianggap kafir, tapi ia beriman percaya kepada Allah, Yesus Kristus. Demikian juga, ya seorang yang dengan senang hati berbagi berkat, berbagi rumah, mengundang para murid, para rasul untuk datang ke rumahnya, memberitakan Injil Tuhan. Demikianlah kami adalah umat-Mu yang luar biasa. Kami sambut firman itu. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi ini undangan Tuhan untuk kita bersama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat, menyerahkan hidupnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan, datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Mari kepada saudara-saudari yang belum mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus, belum dibaptis, dipersilakan untuk dapat mengikuti katekisasi baptis. Dan setelah dibaptis, baru diperkenankan mengambil turut serta perjamuan Tuhan ini. Sakramen perjamuan ini juga disediakan bagi saudara-saudari semuanya tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Pujian roti hidup kekal kita nyanyikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama kita datang kepadanya, kita menghampiri meja perjamuan Tuhan ini. Mari kita datang kepadanya. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu ini, kami datang Tuhan, menyatakan bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami.
Maka kiranya Tuhan melalui perjamuan-Mu ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk berhati-hati ketika akan membuka anggur perjamuan ini. Baik, mari kita berdoa untuk roti dan anggur perjamuan. Ya Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur ini. Berkatilah roti dan anggur yang telah dihantarkan oleh majelis ke rumah jemaat masing-masing. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan, pikiran, dan kasih-Mu ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya segala pikiran, kasih, hidup-Mu menjadi bagian dari kami. Layakkan untuk makan dan minum bersama. Layakkan kami menerima sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Kami mohon. Amin. Pada waktu malam, ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sembari berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah sembari mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah ia di dalam hatimu dengan ucapan syukur. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah ia di dalam hatimu dengan ucapan syukur." Kita akan menaikkan doa syukur dan doa Bapa kami. Ya Allah, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang telah mengumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Mengumpulkan kami sebagai umat-Mu di gereja ini Tuhan. Dan bersama-sama dalam sukacita surgawi, melalui pesta rohani yang indah ini, kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Hari ini kami persembahkan syukur kami kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimohon berdiri. Mari kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli bersama. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilahkan duduk. Mari kita semua bersatu hati untuk berdoa syafaat. Ku percaya kepadanya. Di dalam doa-doa kita, mari kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Harapanku
hari ini kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami di dalam studi mereka. Diberkatilah mereka, terkhusus ya Tuhan, supaya dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik di rumah. Kiranya kami para orang tua dan saudara dapat mendukung mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang ada dalam masa studi akhir dan praktek. Berkatilah saudari Gata, saudari Shirley, saudari Lena, saudari Melin yang juga saat ini menunggu waktu untuk wisuda. Berkati anak-anak kami yang telah bekerja baik di dalam kota maupun di luar kota atau di luar negeri. Sertai senantiasa Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pertumbuhan rohaninya, kesehatannya, pekerjaan, perekonomian. Tuhan, Engkau menolong. Demikian juga dalam pergumulan jemaat, dalam pemulihan kesehatan. Untuk Ibu Yuli Supardi yang dalam beberapa hari ini dalam kondisi yang lemah. Kami berdoa juga untuk saudara Wawan dalam proses pengobatannya. Kiranya setiap obat yang dikonsumsi Tuhan pakai untuk kebaikan saudara Wawan. Kami berdoa untuk Ibu Salim, Bapak Slamet Jatmiko, yang beberapa waktu yang lalu harus dirawat di rumah sakit. Bapak Slamet dalam menjalani operasi katarak, Tuhan memulihkan. Tidak lupa kami berdoa untuk Bapak Ferry Kurnia, untuk Ibu Ngadina. Seluruh pemulihan kesehatannya setiap waktu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat senior kami, untuk Ibu Eti, untuk Bapak Slamet Jatmiko, untuk Bapak Sutanto. Kami berdoa untuk Ibu Sriatun, untuk Bapak Suyatno, untuk Ibu Sriwinarti, untuk Ibu Salim, untuk Bapak Sugeng. Kami berdoa untuk Ibu Kustiati, kami berdoa untuk Bapak Manuel, untuk Ibu Sri Wahyuni, Ibu Suleman, Bapak Suleman. Kami berdoa untuk Ibu Watini, untuk Ibu Yuli, untuk Ibu Sulasmiseh, untuk Bapak Paimin, untuk Ibu Suprapti. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani, Bapak Supratnoto, untuk Ibu Hartini, Bapak Jasron. Kami berdoa untuk Ibu Tamah, Bapak Purnomo Parmin, untuk Ibu Susilowati, untuk Bapak Suharno. Kami juga berdoa untuk Ibu Liptia, untuk Ibu Ani Engtias, untuk Mbah Ngadinah di Poncomolyo, untuk Ibu Ngadinah, untuk Ibu Lim Yohana di Surabaya, untuk Ibu Yulianti Junaidi yang ada di Cengkareng. Berkat melimpah bagi mereka. Kami pun berdoa bagi jemaat kami, anak anggota keluarga kami yang telah Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Kami berdoa untuk Ibu Lingling, Ibu Tatu, Ibu Esti, diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya sampai masa melahirkan diberkati di dalam nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk komisi yang ada di GKMI Jekulo, komisi sekolah minggu, komisi perempuan, komisi senior. Kami berdoa untuk komplit persekutuan para pria. Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama-Mu. Demikian juga untuk gereja-gereja di Kecamatan Jekulo, untuk gereja-gereja di PGMB diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Para pengurusnya, anggotanya dikaruniai dengan kesatuan hati. Kami tidak lupa senantiasa berdoa bagi Kudus, bagi Indonesia. Kiranya stabilitas, keamanan, ekonomi,
Tuhan, Engkau senantiasa menolong para pemimpin kota, para pemimpin yang ada. Presiden dan wakil presiden diberkati. Kiranya dalam mereka merencanakan, melaksanakan segala hal untuk kebaikan kota, kebaikan negara, diberkati. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para medis. Tuhan, Engkau menolong. Telah begitu banyak para medis, perawat, dokter, dan lain sebagainya yang bekerja di bidang medis. Mereka telah menjadi korban. Banyak yang telah meninggal karena mereka melayani pasien COVID. Engkau menolong ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi mereka. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sebagai landasan, dasar dari persembahan kita, demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita akan berdoa. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Kami tahu apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan segala karunia-Mu bagi kami di dalam hidup hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Muliakanlah Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali. Seperti Lydia dan keluarganya yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka dibaptis dan melayani di dalam kehidupan mereka tiap hari. Maka demikianlah yang akan kita lakukan bersama dengan keluarga kita, bersama keluargaku. Mari pujian ini kita nyanyikan. Bersatu selamanya mengasihi
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Injili tidak akan pernah tertidur. Maka senantiasa seperti Lydia, berikanlah bantuan bagi sesamamu. Seperti Lydia, berkaryalah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Pancarkanlah cahaya Tuhan di dalam kegelapan. Mari, sekarang arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus di dalam saudara kini dan selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Mari dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kami bertiga menyampaikan salam kasih, selamat berhari Minggu, selamat menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga. Ibadah penutupan bulan keluarga dan perjamuan kudus ini telah kita laksanakan dengan baik, dan kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Saya tidak lupa selalu mengingatkan bahwa memang kita telah memasuki new normal, tapi tetaplah dengan penuh kewaspadaan. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, selalu rajin untuk cuci tangan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tetap bersabar dalam situasi ini. Jangan patah semangat. Bapak, Ibu, berdoalah senantiasa supaya kita, keluarga kita, pekerjaan kita senantiasa di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan